Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Tanggung Jawab untuk Berjuang. Manusia adalah makhluk yang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab artinya manusia harus melakukan tugas atau memenuhi suatu kewajiban serta memikul akibat suatu tindakan dari keputusan dan pilihannya sendiri. Tidak ada manusia yang tidak memiliki tanggung jawab. Adanya tanggung jawab ini harus membuka mata kita terhadap kenyataan hidup yang nyata dan faktual. Tanpa mengerti arti tanggung jawab, manusia tidak menjadi manusia seperti yang Allah rancang dan kehendaki. Tanggung jawab inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang bermartabat tinggi. Allah tidak akan mempercayakan pelayanan pekerjaannya yang besar dan kudus kepada manusia yang tidak memiliki tanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab tidak mungkin dapat masuk surga, sebab orang yang tidak bertanggung jawab menyangkali kemanusiaannya, dan orang yang menyangkali kemanusiaannya pasti menyangkali keberadaan Allah sebagai sesembahan. Kesalahan orang Kristen dalam berteologi adalah ketika mereka menghubungkan kasih karunia dengan kehendak bebas secara keliru. Pada umumnya, mereka membenturkan kasih karunia dengan kehendak bebas dari perspektif yang salah. Kekeliruan tersebut disebabkan oleh pengertian yang salah mengenai kasih karunia itu sendiri dan pengertiannya mengenai kedaulatan Allah atas keadaan manusia. Mereka memandang kasih karunia adalah tindakan sepihak Allah secara absolut dan mutlak dalam menentukan manusia yang dipilih untuk menerima keselamatan. Hal ini mereka yakini sebab mereka mengakui kedaulatan Allah yang mutlak, sehingga mereka yang ditentukan selamat tidak dapat menolak kasih karunia. Dan sebaliknya, yang tidak ditentukan selamat dikondisikan tidak dapat menerima kasih karunia. Ini berarti pemberian kasih karunia dari Allah dipaksakan di luar kemampuan dan kehendak manusia untuk menolak atau menerimanya. Dengan pemahaman tersebut, berarti manusia tidak memiliki kehendak bebas sama sekali. Sejatinya, jika mereka konsekuen dan konsisten dengan pemahaman tersebut, seharusnya tanggung jawab manusia tidak perlu dibicarakan lagi. Tetapi ironinya, mereka masih menempatkan manusia sebagai manusia yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini adalah kebebasan yang aneh. Kalau manusia yang ditentukan keselamatannya, namun masih harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pandangan ini adalah pikiran
pemikiran yang tidak sehat, tidak konsekuen, dan tidak konsisten. Sebab kalau kehendak bebas tidak ada, berarti juga tidak ada tanggung jawab. Untuk mengklarifikasi masalah ini, kita harus memahami pengertian keselamatan secara benar. Kalau keselamatan hanya dipahami sekadar terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga, maka memang kehendak bebas tidak perlu tampil sama sekali. Kasih karunia dapat dimiliki bukan karena ditentukan oleh Allah atas orang-orang yang ditetapkan dapat menerima keselamatan, melainkan karena kehendak bebas yang digunakan untuk menerimanya. Kasih karunia menempatkan manusia sebagai pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Itulah fungsi pikiran dan perasaan yang Allah berikan. Kalau kasih karunia diberikan tanpa melibatkan respons dari pertimbangan manusia, berarti sia-sia Allah memberi pikiran dan perasaan pada manusia. Pikiran dan perasaan inilah yang memberi kemampuan kepada manusia untuk mempertimbangkan sesuatu. Dengan pertimbangan tersebut, manusia dapat menerima atau menolak kasih karunia. Dalam hal ini, manusia harus bertanggung jawab. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Keselamatan adalah proses di mana seseorang dikembalikan ke rancangan semula Allah. Mereka yang merasa sudah ditentukan oleh Allah untuk selamat dan yakin sudah selamat, maka tidak ada usaha yang proporsional untuk bertumbuh guna mencapai kehidupan seperti Yesus. Perjuangan mengenakan keselamatan akan membawa orang percaya sampai pada penghayatan yang kuat bahwa keselamatan mereka sudah menjadi milik yang pasti. Ibrani 6 ayat 11. Atau sampai pada level di mana seseorang memiliki hak penuh masuk kerajaan surga. 2 Petrus 1 ayat 11. Itulah sebabnya keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Kalau orang berpandangan bahwa keselamatan ditentukan secara sepihak oleh Allah, tidak perlu ada proses yang panjang dan sukar untuk mewujudkan keselamatan. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Yesus bahwa untuk selamat seseorang harus berjuang. Yesus menggunakan unta dan lubang jarum sebagai ilustrasi dalam memperoleh keselamatan untuk menunjukkan betapa sulitnya mengalami dan memiliki keselamatan. Menanggapi pertanyaan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus menjawab, berjuanglah
untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 23 dan 24. Pernyataan Yesus ini jelas sekali menunjukkan bahwa masuk kerajaan surga atau untuk selamat itu sangat sulit. Harus ada perjuangan untuk memilikinya. Perjuangan mengerjakan keselamatan akan membawa orang percaya sampai pada penghayatan yang kuat bahwa keselamatan mereka sudah menjadi milik yang pasti. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.